Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini teman-teman pengurus SJD Indonesia berkumpul di salah satu villa di Batu yang akan membahas tentang planning kerja SJD Indonesia ke depan gimana. Nah, kita bahas di sini bersama dengan pengurus-pengurus inti, pengurus pusat SJD Indonesia. Semoga acara ini nanti berjalan lancar sehingga program-program kita bisa dijalankan oleh relawan-relawan SJD Indonesia. Program yang sangat mulia yaitu memberikan santunan kepada yatim dan duafa yang ada di seluruh Indonesia. Ini teman-teman baru berdatangan. Nah, ini baru datang. Ya. Begitu sahabatku, nanti kita ikuti acaranya. Monggo. Ini persiapannya sahabatku. Ini dihadiri oleh pengurus-pengurus SJD dari berbagai daerah. Perwakilan pengurus SJD daerah. Ini ada Ketua Umum SJD Pak Arif Kamrah, ada Sekretaris SJD Ustadz Fajar, Pak Rio juga datang, bendara SJD. Terus ada dari teman-teman relawan wanita, ini masih ada di lantai atas, belum turun. Insya Allah nanti kita akan membahas program-program SJD Indonesia yang akan dijalankan di tahun 2020-2021 nanti. Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati pembina perkumpulan sahabat yatim duafa Bapak Haji M. Saifuddin, yang mudah-mudahan atas izin Allah beliau beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Yang kami hormati Bapak Pengawas Sahabat Yatim Duafa Pak Andi beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Sahabat Yatim Duafa Pak Arif, yang juga kita senantiasa doakan keistiqomahan beliau dan semangatnya yang tidak pernah ada habisnya. Mudah-mudahan berkah untuk semua keluarganya. Terkhusus untuk teman-teman semuanya, para leader perkumpulan sahabat yatim duafa yang memang belum bisa semuanya hadir, tetapi meskipun secara raga tidak bisa hadir di tempat ini, insya Allah doa terbaik tetap tersambung untuk kegiatan kita di malam hari ini. Yang pertama, marilah di kesempatan yang penuh kebaikan ini, penuh dengan kebahagiaan ini, kita semuanya senantiasa menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sempurnakan rasa syukur itu tidak hanya dengan biqauli tetapi juga dengan bil fi'li, yakni dengan menyempurnakan, memaksimalkan segala potensi, segala anugerah, segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk dua perkara. Satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dua, semakin bermanfaat kepada para makhluknya. Maka mudah-mudahan dengan dua rasa syukur itu, biqauli dan bil fi'li,
kita insya Allah ditambahkan nikmat kita oleh Allah, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat yang kelak akan memberikan syafaat, yang tidak pernah lelah untuk berbuat baik dari satu kebaikan ke kebaikan berikutnya, yang tidak pernah lelah untuk memikirkan yatim dan duafa. Maka mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Dengan harapan besar, tidak hanya akon-akon, tetapi Rasul pun juga mau mengakui kita. Maka mari kita sempurnakan lisan, kita sempurnakan hati, kita sempurnakan pikiran, jiwa dan perasaan, semata-mata mencari ridhonya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan yang ketiga, ucapan jazakumullah khairan ahsanal jaza kami sampaikan kepada semua yang sudah hadir dan menghadirkan di tempat ini, termasuk salam takdim kami semuanya untuk para keluarga, pasangan yang insya Allah tanpa izin beliau-beliau kita tidak mungkin ada di tempat ini. Kita doakan semoga keluarga kita yang saat ini ada di rumah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan semoga ikhlas melepaskan kita datang ke tempat ini. Amin Allahumma amin. Niki mboten curhat tapi harapan, karena memang tidak semuanya mampu selaras, mampu berjalan seiring seimbang. Maka kita berbekal mencari ridhonya Allah. Semoga Allah jaga, Allah tata hati keluarga kita semuanya. Dan mengawali kegiatan Forum Leader Sahabat Yatim Duafa 2020 ini dengan tema satukan visi, satukan hati, kuatkan semangat, menebar manfaat. Mari kita tata niat kita. Mudah-mudahan Allah menjaga niat kita, Allah melindungi kita di kala kondisi pandemi seperti ini. Allah jauhkan dari bala musibah mara bahaya, dan semoga kegiatan dari awal hingga akhirnya senantiasa dalam bimbingan, dalam petunjuk, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala adiniya bi kulli niyatis salihah bi ridha ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Setelah makan samantune dahar, insya Allah kita lanjutkan dengan rangkaian acara sharing is caring di tahapan yang pertama. Dan insya Allah logika memang tidak bisa berjalan kalau logistik belum dipenuhi. Maka kita makan terlebih dahulu, tapi sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa mukhul ibadah yang diceritakan Ustaz Fajar tadi semuanya sudah disampaikan. Jadi doa itu bagian daripada pokoknya ibadah. Jadi tetap kita meminta, karena tanpa ridhonya, tanpa kekuatan darinya kita bukan apa-apa. Insya Allah dengan doa sama yang kita awali nanti dengan baca Fatihah 3 kali, agenda kita yang kita mulai hari ini sampai besok berjalan dengan lancar, dan maksud yang kita tuju dapat tersampaikan. Dan insya Allah kita semua apa yang kita lakukan seperti permintaan kita juga, niat kita yang baik jadilah baik, jadilah berkah buat kita semua, jadilah berkah, dan jadilah ini amalan buat kita dan keluarga kita semua. Amin amin amin. Biridhoillah wa bisafati Rasulillah Syaifulillah. Al-Fatihah. Sallallahu baina wa ummatina wa khawatina wa jadda wa jaddatina wa syaikina wa jami'a ahli qulubina muslimin wa muslimat lima syaikhul harli ma qayyum syaikhul lillahi lahumul Fatihah. wa sanillah man fi hadzal majlis wa alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi
وأهل بيته بارك الله لهم وسوى لهم شفاعة الفاتحة سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم يا الله اغفر لنا من ذنوبنا ولوالدي وارحمهما يا الله كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين يا الله اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الممات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عن سواك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وجماعتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الجماعة وأهل قراءة القرآن وأهل الصدقة ولا تجعل لهم للشر وللغير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة وقهر رجال يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في كل أعمالنا وبارك لنا في كل أعمالنا يا الله وبارك لنا في كل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة untuk dunia dan akhirat yang indah. Tengoklah ke kiri dan ke Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Geria Lansia dan di Malang dan Geria Yatim di Jombang segera terwujud. Amin. Sedaya nggih. Jadi Geria Lansia atau Geria Yatim dimanapun berada nanti itu milik bersama. Jadi misalnya di Jombang Geria Yatim monggo. Ini milik bersama. Kalau mau Jombang ngampiri, jika ada beras gula. Monggo Pak. Monggo Pak. Nggih Pak. Kasih ikan toh Pak. Ya Allah. Satu Ustaz, kasih Ustaz. Dulu baru dikasihkan. Gitu Ustaz, kasih begedel satu Ustaz. Ada ayamnya satu. Ini apa? Ini godongnya. Monggo. Enggak tahu laten. Monggo. Loh, sendoknya mana? Ora usah didulang lho ya. Sampun.
Doanya ke Pak Arif dan semuanya. Amin. Tambah lancar semua ya. Amin. Ya, juga ke Pak Udin, juga Pak Elis. Sehat selalu Bapak. Oh, monggo perayaan. Ya monggo daerah ini. Banyak orang masih membutuhkan anak yatim dan duafa. Mereka itu titipan amanah mulia Rasul dan Al-Quran. Ayo kawan, jangan berpangku tangan. Kita bersatu saling menguatkan. Mari kita bergandengan tangan, membuka hati, menebar kebaikan. Inilah jalan cinta, padanya kawan, dengan semangat menjadi relawan. Melangkah bersama SYD, bergerak bersama, membantu sesama, menebar manfaat untuk umat, raih syafaat kelak di akhirat. Aksi solusi untuk negeri, mari memberi tiada henti. Ayo kawan, jangan berpangku tangan. Kita bersatu saling menguatkan. Mari kita bergandengan tangan, membuka hati, menebar kebaikan. Inilah jalan cinta, padanya kawan, dengan semangat menjadi relawan. Melangkah bersama SYD, bergerak bersama, membantu sesama, menebar manfaat untuk umat, raih syafaat kelak di akhirat. Aksi solusi untuk negeri, mari memberi tiada henti. Aksi solusi untuk negeri, mari memberi tiada henti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iswara. Kan ora serius. Misalnya nama wis dugi langsung donga. Nah, kalau lek disampeyan kan donga niku pokok ibadah donga, mari ditungani maam wis, berarti sing digoleki wong urip pas ya. Wis entuk kabeh. Mangan donga nggih Pak, njaluk, mari ngono mangan. Berarti sing dijaluk mangan. Terus mari ngoten sehat. Mungkin nanti di dalam diskusi kita hari ini jauh lebih semangat. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil kiamah. Jadi kalau salawat itu wajib hukumnya, karena apa? Memang kita walaupun ada yang cerita yang macam-macam ya, tapi kita masih meyakini bahwa salawat Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi suri tauladan kita.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena ini sambutan jadi nggak perlu lama. Satu yang harus kemarin ada guyonnya, Pak Ketua sama Pak Sekretaris nanya, kira-kira di antara kita aja masih ada yang belum kenal sama Pak Pembinanya gitu. Nah, jadi kalau mamanya harus itu ya kenalan. Saya sampaikan, tapi sebelum kenalan saya sampaikan selamat datang di Kota Batu. Kota Batu ini terkenal dingin, jadi rasanya dengan kehadiran kita, kehadiran sahabat-sahabat yatim duafa ini ya, sahabat relawan semua, pengurus semua, ini jadi jauh lebih dingin. Tapi bilangnya Pak Rio bilangnya hangat. Saya kedinginan, soalnya ibu nggak ada. Jadi kalau ibu ada mungkin jadi lebih hangat gitu. Gitu. Ini bukan curhat lagi loh Pak Ustaz Fajar ya. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak, tapi satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa pastinya segala tindakan kita itu diawali dengan niat. Nggak ada orang sebenarnya itu. Niat itu kan bisa datangnya memang dalam hati ya. Kemudian kita jalankannya dengan tindakan. Kalau niat tok, guyon saya sama Pak Rio tadi juga. Walaupun orang mukmin itu niatnya sudah bagus. Ada nggak orang mukmin itu niatnya yang jelek? Ada orang yang berdoa atau ada berdoa mintanya sesuatu hal yang jelek di antara kita. Kalau sampean semua, kita semua anggap diri kita mukmin, insya Allah tidak ada. Dan niatnya orang mukmin itu sudah bagus duluan, belum amalnya. Jadi kalau toh umpamanya suatu saat itu ternyata ngapusi uang saja, ini orang niat ngapusi gitu loh. Ini menangi uang mukmin nggak Mbak? Mungkin kepleset. Nah, tapi harus kita garis bawahi bahwa kehadiran kita di sini pasti punya tujuan dan diniatkan dari hatinya masing-masing. Saya berharap kepada Bapak, Ibu semua, sahabat-sahabat semua, niat kita adalah niat yang bagus. Jadi nanti pulang, kalau niatnya sudah bagus, pulang harusnya bawa sesuatu hal yang bagus. Dan insya Allah yang namanya kebaikan, kalau munculnya keburukan berarti salah jalan, bener nggak? Nah ini yang harus kita luruskan. Ya, semoga aja tidak ada juga dalam 1-2 hari ini nanti di dalam diskusi kita orang atau sahabat-sahabat sekalian merasa tersakiti. Pokoknya yang jelek tinggalin. Kalau ditanya pembinaan, ya pembinaannya juga makhluk khotok wanis yang menungso biasa, tempatnya salah dan lupa. Tapi kita harus sama-sama punya niat untuk mencari kebaikan seterusnya. Ya. Dan saya juga nanti di diskusi saya akan banyak terlibat karena ya kemarin sudah ngobrol banyak sama Pak Ketua, ya Pak Ketua izin ya, sama Pak Sekretaris juga, sama Pak Bendahara. Insya Allah SCD akan jauh lebih baik. Baik tidak hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat, ya, seluruh umat. Dan semoga kita tidak hanya lebih baik, tapi lebih kuat, lebih istiqomah. Dan insya Allah kebaikan itu membawa berkah. Kalau rumusnya berkah itu cuma satu sebenarnya, apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Lek ada orang ngomong berkah terus mari menutangnya, oke berarti kudu ditakoni. Gitu. Nah hari ini kita sama-sama Pak Saifuddin gitu, ya podo evaluasi gitu ya, podo evaluasi. Jadi lek ditakoni saya wah bangga, tapi kudu berusaha mencari terus bagaimana kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Kebaikan itu dan insya Allah limardotillah di jalan Allah kita akan tetap berjuang bersama. Kita akan ketemu nanti di akhirat. Gitu ya. Nah, nanti kita diskusi panjang karena kebetulan
Ustaz Fajar minta saya sharing juga ya, nanti masih panjang lagi. Saya kira mungkin begitu dari saya, khusus untuk pengurus yang sudah menyiapkan semuanya luar biasa. Saya sih Fatihahnya tadi sudah 3 buat semuanya. Memang nggak mau buat semuanya, jadi kesenggol ya. Saifuddin. Kalau ada yang nyebut Muhammad Saifuddin, Sayyani. Pokoknya ada yang menyebut siapa saja Sayyani, yang penting manggilnya saya, gitu ya. Terus mau ada yang menyebut Pak Ahmad, Sayyani. Ada yang menyebut Pak Udin, Sayyani. Ada yang nyebut yang rada rodok khawatir, kalau ada yang nyebut Pak Sai. Iya ada Mas. Kalau perempuan saya nggak berani ya. Tapi kalau laki-laki saya bilang iya. Gitu. Jadi ada yang ngomong Pak Sai, wah repot. Ada yang pernah menyebut saya itu dalam satu komunitas itu manggil saya Pak Sai gitu. Yang perempuan ikut-ikut ketika WA pun nggak akan saya balas gitu. Nah itu kan repot nih. Nah Pak Sai gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan saya maksudnya Pak Saifuddin gitu kan. Tapi kan ada orang yang kalau di daerah Palembang itu manggilnya ya begitu Pak Sai. Udah Sai gitu kan, repot nanti. Tuh terus saya rumah di Sidoarjo, tinggalnya di Malang. Jadi mobilnya plat S. Jadi pas PSBB ya bingung tenan. Senin Pak Arif. Mau kemana-mana tidak bisa. Saya kira mungkin itu ya, istri 1, putra 3. Saya kira ini salam saya yang ketiga. Bilangnya kalau salam itu semakin oke itu kan hitungannya net DB. Ustaz Fajar itu kalau masuk Ustaz ngomong Ustaz Fajar. Ustaz Fajar itu kalau masuk kelas 1, kelas A, kelas B, kelas C ada hitungannya gitu kan. Ini kita andai. Semoga ini bagian daripada amal kita ya. Bagian yang amal yang ngomong dan amal yang sampaikan ya. Saya namanya Pak Saifuddin. Kalau ditanya aslinya Blitar. Rumah Sidoarjo. Oh, jadi kan rumah Sidoarjo, tinggal di Malang. Platnya S karena istri itu orang Lamongan. Ya toh. Tapi KTP masih di Sidoarjo. Aslinya Blitar. Jadi kalau Soboi Sumatera. Soboi Sumatera. Nah, kalau ditanya di antara teman-teman ini, sahabat-sahabat ini yang tahu daerahnya saya, malah saya aja Mas ya. Ya. Oke, kebetulan kebetulan saya yang jadi penasihatnya. Mestinya Pak Arif yang jadi penasihat saya gitu ya. Karena kalau dilihat bilangnya Pak Rio itu apa? Kalimatnya itu wis menjual banget. Saya suruh menjual juga susah. Menjual diri paling nggak berani gitu. Pak Arif itu berani menjual, bahkan menjualnya nggak ke hanya teman-teman sahabat-sahabat yang laki, yang cewek pun bisa menjual beliau. Sehingga membuat semua orang terharu. Nah, akhirnya kan memang luar biasa. Oke, karena kita nggak mau organisasi, ya satu hal, kalau ditanya, orang berkumpul kemudian membentuk suatu kelompok, jadi suatu organisasi, pengennya kira-kira jangkanya pendek atau panjang? Iya Mas. Nah, itu loh. Kalau diceritain tadi kan banyak toh. Ada filmnya. SYD itu dari 3 orang sahabat. Ibu termasuk sahabat yang lain enggak? Khawatir saya nanti tinggal 3 orang ini gitu loh. Inisiasi berkumpulnya kita di sini. Benar nggak? Kalau enggak, yang dibilang tadi, panti jompo diurus 1 orang saja. Benar nggak? Lah yang susah kan itu toh. Lah 1 orang nggak kuat, ya harus cari teman. Cari siapa?